Selamat datang di podcast pendidikan. Nah, di sini kita akan membahas seputar dunia pendidikan. Nah, pada hari ini kita akan membahas topik yang penting banget nih, terutama untuk teman-teman calon guru. Nah, yaitu mengenai penyiapan dan pelaksanaan tes hasil belajar, serta pentingnya melakukan uji coba tes. Kok kelihatannya serius banget ya? Tapi kali ini kita akan membahas dengan santai. Yuk dengerin podcast kita berikut ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Yunita dan rekan saya April. Halo. Sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Putu Aditya Antara, SPD MPD. Beliau merupakan dosen pengampu mata kuliah asesmen dan evaluasi pembelajaran, sekaligus Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Jos, luar biasa. Nah, sangat baik ya Bapak. Siap. Baik Bapak, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke intinya. Jadi menurut perspektif Bapak, apa sih yang dimaksud dengan tes hasil belajar? Ya, tes hasil belajar merupakan sebuah tes yang dilakukan untuk menilai dari implementasi tujuan pembelajaran dan materi yang sudah diberikan dalam proses pembelajaran. Itu tes hasil belajar ya. Nah, nama juga hasil belajar dari hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan gitu. Jadi tes ini dilakukan ketika proses pembelajaran sudah dilakukan. Baik Bapak, tes itu sangat penting ya Bapak. Pelaksanaan tes sangat penting untuk mengukur hasil belajar atau proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru ke siswa ketika di awal pembelajaran dilakukan sampai akhir pembelajaran dilakukan. Nah, ini perlu dilakukan tes untuk melihat apakah siswa sudah bisa mencapai nggak tujuan pembelajaran. Berarti saat menyusun soal itu kita tidak boleh asal nih Pak. Jadi soal itu harus benar-benar dirancang dengan matang sehingga dapat mengukur hasil belajar siswanya. Iya dong, soal itu harus dibuat dengan komprehensif, dengan rancangan yang integratif, yang lengkap gitu. Misalnya untuk membuat soal itu harus memikirkan tujuan pembelajarannya apa, lalu materi yang diberikan apa, karakteristik siswa kita seperti apa, proses pembelajaran yang kita lakukan seperti apa. Nah, dari semua hal yang sudah dijadikan pertimbangan ini, baru kita buat soal gitu. Nggak sembarangan kita tiba-tiba baru mau memberikan materi udah bisa buat soal. Enggak, harusnya kita sesuaikan dengan materi apa yang kita bisa sampaikan, karakteristik siswa di kelas seperti apa, baru kita bisa buat soal itu. Jadi kalau dalam tahapan penyiapannya itu juga banyak nih Pak, mulai dari menentukan tujuan sampai penyusunan pedoman penskoran itu bagaimana nih Pak? Ya, untuk membuat soal yang baik itu harus kita rancang dari hulu ke hilir. Yang hulunya adalah tujuan pembelajaran yang dibuat di kelas ketika itu, karena ini tes hasil belajar ya, penilaian hasil belajar. Di kelas itu tujuan pembelajarannya apa? Misalkan ada 5 tujuan pembelajarannya. Materinya, setiap tujuan pembelajaran kan ada materi yang disampaikan. Nah, kelima tujuan pembelajaran dengan materinya ini akan menjadi rujukan soal yang kita buat ya. Lalu ketika membuat soal, penting kita perhatikan materi apa yang sudah tersampaikan ke siswa gitu. Jangan sampai materi A yang kita sampaikan, tes hasil belajarnya B. Jadi itu namanya jaka sembung bawa helikopter gitu, nggak nyambung dan muter-muter gitu, nggak nyampe dia. Jadi harus terurut ya. Nah, materi yang disampaikan sudah jelas, lalu penilaiannya kita apa sesuai dengan materi. Dan terlebih lagi, tes ini atau penilaian hasil belajar ini harus kita buatkan
Dari soal tentunya harus ada kunci jawaban yang bagus. Nah, kunci jawaban ini harus merujuk dari materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Jangan sampai kita membuat soal, apalagi kunci jawabannya berbeda dengan materi yang disampaikan, apalagi berbeda dengan tujuan, itu sudah tidak bagus, tidak dari hulu ke hilir, dia tidak berkesinambungan. Berarti pedoman perskoran itu harus sesuai dengan TP-nya gitu Pak? Ya, pedoman penskoran yang diberikan kepada hasil tes siswa kita ketika menilai siswa kita ketika menjawab soal, lalu kita memberikan skor ke siswa kita ini yang kita sesuaikan dengan kunci jawabannya, yaitu sudah kita rancang dari sebelumnya, harus sesuai dengan tujuan, harus sesuai dengan materi gitu. Nah, nanti penskorannya itu kita buatkan sesuai dengan tes kita. Kita menggunakan tes misalkan yang skalanya 1-0, skala Goodman itu 1-0 penilaiannya. Nah, penskorannya juga sesuai dengan itu 1-0. Kalau kita menilai siswa kita dengan non-tes itu yang sifatnya kualitatif, itu 1, 2, 3, 4. Penskorannya pun 1, 2, 3, 4 dibuatkan dalam bentuk rubrik ya. Kalau yang tadi 1-0 kan gampang, pilihan ganda saya sudah bisa buat 1-0. Kalau untuk menjawab soal esai misalkan, atau soal yang sifatnya non-tes yang menilai sikap, kolaborasi gitu, misalnya karakter siswa kita, itu kan menggunakan non-tes dia. Ya dia menggunakan rubrik penilaian. Skornya berdasarkan rubrik itu. Baik Bapak, tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian tes hasil belajar, kemudian juga sudah membahas tentang cara-cara penyusunan tes. Skorannya ya. Selanjutnya, jika dalam pelaksanaan tesnya sendiri Bapak, apakah menurut Bapak sendiri ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran berlangsungnya sebuah tes? Pelaksanaan penilaian siswa itu ya. Ada beberapa hal yang harus dipikirkan untuk melakukan tes itu. Ketika tes dilakukan, peserta didik, kalau siswa kita berikan tes, kita harus siapkan mereka dulu. Kita harus berikan kesempatan mereka tenang, ya, mereka tidak tegang, lalu ruangan yang nyaman dan sejuk, dan yang lebih penting lagi jaraknya harus disesuaikan siswa-siswa kita. Lalu soal yang kita berikan itu juga kita atur gitu. Jangan sampai soal yang kita berikan itu sama berdekatan, dia jawab soal ini, yang dekatnya lagi soalnya sama, dia bisa nyontek siswa kita. Apalagi jaraknya dekat, itu gampang. Apalagi soalnya atau tesnya bentuknya Goodman atau skala Goodman ya, yang 1-0 dikotomi, dia dari jauh sudah bisa lihat, oh nomor 1 jawaban temanku ini. Langsung dia contek. Ini tidak bisa mengukur keterampilan siswa, kemampuan siswa kita, nggak bisa. Nah, dari itu atur jarak duduknya, soalnya dibedakan, tapi mengukur sesuatu yang sama. Oke, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tes itu dari memperhatikan kenyamanan siswa, nih Bapak. Kemudian memperhatikan tempat duduk siswa, jaraknya. Iya, betul. Banyak Nah, faktor ya. Kalau menurut Bapak sebagai seorang dosen, kenapa pelaksanaan uji coba tes itu penting sekali dilakukan? Ya, uji coba itu penting sekali dilakukan agar tes atau soal yang kita buat atau instrumen yang kita buat sudah valid ya, sudah reliable ya. Artinya dia sudah bisa mengukur, kalau itu mengukur materi gitu ya, tes hasil belajar, dia sudah bisa mengukur materi yang kita sampaikan di kelas. Maka dari itu sebelum diberikan di kelas tempat kita ngajar untuk menilai siswa kita, uji cobakan dulu di kelas lain. Kelas 1 misalnya kita ngajar di kelas 1A, ujikan tes kita ini, soal kita ini di kelas B dulu. Kalau dari hasil penilaian itu sudah valid ya dan reliable, baru kita pakai untuk menilai di kelas kita. Di situ letak pentingnya, karena kalau tidak dilakukan uji validitas dan reliabilitas, seandainya salah itu tidak valid dan itu banyak yang gugur soalnya, dia nggak akan bisa mengukur mahasiswa kita di kelas. Misalnya ketika kita berikan tes di kelas kita, semuanya nilainya 10 gitu, karena nilai tertinggi adalah itu, atau semuanya nilainya sekitar 2 atau 1. Nah itu juga nggak bagus.
10 semuanya saja nggak bagus, apalagi kecil semuanya itu juga nggak bagus. Harusnya tes yang bagus itu, tes yang dibuat bagus oleh seorang guru itu harus terdistribusi normal dia, harus valid, harus reliable. Berarti dalam uji coba tes itu harus valid dan reliable. Iya. Bisa tidak Bapak memberikan satu saja contoh yang relevan atau yang bisa kita ketahui kesalahan dalam soal setelah kita melakukan uji coba tes? Ya, kesalahan dalam membuat soal ketika di uji coba tes, gitu ya. Ketika ada sebuah indikator, misalnya tentang penjumlahan, gitu ya. Penjumlahan untuk siswa kelas 1 nih, penjumlahan bilangan 1 sampai 10. Nah, indikator sudah seperti itu. Lalu kita buat instrumen. Kita buat soal, itu kita buat satu soal saja. 1 sampai 10 itu kan bisa penjumlahan 2 tambah 2 atau 2 tambah 3 sama dengan 5. Lalu itu kita buat soalnya. 2 tambah 3 sama dengan 5 kan gampang itu dijawab oleh siswa kita. Dan ketika kita buat soal itu hanya satu untuk satu indikator penjumlahan itu hanya satu kita buat, ketika diteskan di kelas yang lain bukan di kelas kita, terus semuanya betul untuk materi itu gugur soalnya, nggak valid soal kita ini. Harusnya ada siswa yang menjawab salah, banyak yang salah. Bukan banyak, sebagian kecil sekali salah, sebagian kecil betul semuanya, sebagian ini sedang-sedang, itu modalnya. Nah, dia terdistribusi normal ya. Jadi rata-rata ada yang menjawab. Artinya ada yang menjawab benar, ada yang menjawab salah. Yang nggak bagus tuh kalau menjawab betul semuanya, soal itu nggak bagus gitu. Jadi buatlah soal, kalau ada yang membuat soal, biar ada pengecotnya sedikit, ada analisisnya sedikit, sehingga siswa kita dengan keberagamannya bisa ternilai, terdistribusi normal. Itulah soal yang bagus gitu. Di situ sering kesalahannya terjadi itu. Makanya akhirnya guru tidak menilai secara otentik. Ya udah ya 10 nilainya 10 dinaikkan. Itu justru nggak bagus soal kita. Jadi uji coba tes itu sangat perlu dilakukan Pak Gir untuk mengetahui di mana kekurangan instrumen yang telah kita buat dan nantinya bisa kita revisi atau kita benarkan lagi dan untuk diuji cobakan secara benar. Iya betul. Kalau kita sudah menguji coba instrumen kita, soal kita, validitas ada beras. Kalau umpamanya banyak yang gugur atau belum reliable, kita benahi soal kita dulu. Uji ulang lagi, kalau sudah valid dan reliable, baru kita lakukan tes atau penilaian di kelas kita untuk mengukur yang sebenarnya. Tapi untuk uji cobanya itu juga dilakukan di kelas yang berbeda. Di kelas yang berbeda, jangan di kelas kita untuk menguji coba instrumen. Nah, jadi sudah sangat banyak nih pembahasan kita. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam penyiapan dan pelaksanaan tes itu kan sudah banyak tadi dibahas nih bersama Bapak juga. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kami dan juga kepada para pendengar podcast ini. Semoga teman-teman yang mendengar menjadi lebih paham bagaimana menyiapkan dan melaksanakan tes hasil belajar yang baik. Kemudian untuk Bapak, apakah bersedia memberikan sepatah dua patah kata terkait pelaksanaan podcast kita kali ini bagi para penonton podcast? Ya, dalam menyusun sebuah instrumen penilaian hasil belajar, kita bisa memilih instrumen kita. Apakah itu menggunakan angka-angka, itu bisa berbentuk tes, berbentuk case ya, atau ini dia berbentuk non-tes, bentuknya kualitatif, deskripsi dia. Tapi meskipun akhirnya jadi angka-angka dia, tapi deskripsi kualitatif dia. Kita bisa memilih tes atau non-tes, kita sesuaikan dengan kemampuannya, apakah kognitif atau afektif yang kita nilai. Dan seperti yang saya katakan tadi, untuk membuat sebuah instrumen yang baik itu indikator itu harus jelas, uji cobanya harus jelas, dan yang lebih penting lagi, ketika melakukan pelaksanaan tes itu jangan sampai siswa kita merasa tidak nyaman, merasa
tidak menikmati atau tegang, ini akan tidak bisa mengukur seperti harapan kita. Karena dia sudah tegang kan, ketika ngisi soal, wah sembarangan dia sudah kecil nilainya, salah banyak dia. Nah ini juga tidak bagus. Demikian. Baik, terima kasih kami ucapkan Bapak. Sekian podcast kita kali ini. Bye. Dadah. Nah, itu tadi podcast mengenai pembahasan seputar dunia pendidikan kita kali ini. See you next time, guys.